Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Laila, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3 yang diampu oleh Bapak Zainal Muttaqin MPDI. Assalamualaikum Bapak. Baik, langsung saja simak video berikut ini. Integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, hakikat ayat-ayat Allah. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan tertulis di dalam mushaf berdasarkan sumber-sumber yang mutawatir dan bersifat pasti kebenarannya, dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran bukanlah sebuah buku ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi sebagai pedoman hidup umat manusia agar mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quran banyak terkandung ayat-ayat yang menyerukan umat manusia untuk berpikir menggunakan akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, kata aklu atau akal dalam Al-Quran terulang sebanyak 49 kali, kata kerja ta'kilun 24 kali, dan kata kerja yakilun 22 kali, seperti afala ta'kilun. Tujuannya adalah untuk memberikan dorongan serta membangkitkan semangat berpikir di kalangan umat manusia. Kaitan dengan hal tersebut, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya tentang proses penciptaan umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfatal 'alaqata fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhama fa kashawnal idhama lahma fakasyawnal idhoma lahma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian saripati tanah itu kami jadikan air mani dan disimpan di tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu dijadikan segumpal daging, lalu dijadikan tulang belulang, dan dibungkus dengan daging. Dan kami jadikan dia sebagai makhluk yang berbentuk lain, maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Selain itu, Allah menjelaskan tentang proses penciptaan langit dan bumi dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 4. Nah, berdasarkan pemahaman berbagai ayat-ayat tersebut yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat ayat-ayat Allah adalah bukti-bukti kebenaran eksistensi dan kemahakuasaan Allah yang dijelaskan melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang memaksa akal dan kesadaran umat manusia untuk percaya akan kebenarannya. Yang kedua yaitu kesatuan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Secara umum, ayat kauliyah adalah ayat-ayat Allah yang diturunkan melalui Rasul-Nya dalam bentuk kalam ilahi. Sedangkan ayat kauniyah adalah segala ciptaan Allah yang terhampar di alam semesta ini, antara langit dan bumi, dan seluruh isinya merupakan bukti eksistensi dan kekuasaan Allah. Ayat kauliyah maupun ayat kauniyah, keduanya merupakan sama-sama sumber ilmu pengetahuan, karena keduanya merupakan objek bacaan, objek telaah, objek kajian, dan objek berpikir yang sangat luas dan kaya. Itu tergantung seberapa besar keinginan dan etos manusia dalam mengungkap pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya adalah interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Dalam Islam, proses pembentukan ilmu pengetahuan dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang dihasilkan dari pengalaman empiris yang diyakini kebenarannya, yang merupakan ketentuan Allah atau sunatullah, atau disebut ayat kauniyah, yang dipadukan dengan kebenaran yang berasal dari informasi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya dalam bentuk wahyu atau ayat kauliyah. Di antara tokoh ilmuwan dan ulama Islam yang menganjurkan perpaduan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah ini yaitu Ibnu Taimiyah dan Al-Biruni. Apabila suatu teori atau penemuan ilmiah bertentangan dengan konsep Al-Quran, maka sikap yang harus kita ambil adalah mengembalikan masing-masing yang bertentangan kepada sifat atau karakter dasarnya. Antara karakteristik ilmu pengetahuan adalah tidak mengenal kata kekal atau tetap,
bahwa ilmu pengetahuan hanyalah melihat dan menilik, bukan menetapkan. Ia melukiskan fakta-fakta objek yang dilihat oleh seorang ilmuwan yang pada dirinya pun masih terdapat sifat pelupa, keliru, dan tidak memahami. Karena itulah dapat dikatakan bahwa apa yang dikatakan oleh seorang ilmuwan dan dianggapnya suatu kebenaran, maka itu adalah hal yang relatif. Jika seandainya benar, maka itu adalah kebenaran yang terbatas. Namun jika demikian, maka tidaklah layak ilmu pengetahuan yang bersumber dari indera manusia dipertentangkan dengan ayat-ayat Allah yang bersifat absolut, abadi, dan pasti benar. Nah, itulah diantaranya pemaparan materi tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.